kabar adik-adik? Baik, Kakak Butet. Oh, ada Kakak Diana. Selamat sore, Kakak Diana. Apa kabar nih? Selamat sore, Kakak Butet. Puji Tuhan, kabar Kakak Diana baik. Puji Tuhan. Kakak Butet juga baik-baik saja. Apakah adik-adik di rumah baik-baik saja ya, Kakak? Oh, baik katanya, Kak. Puji Tuhan, baik semua. Puji Tuhan. Oh iya, Kakak. Kok kita sekarang jauh-jauhan? Kenapa ya? Kenapa, Kakak? Nah, karena, Kak, virus jahat yang namanya corona itu sudah merajalela, Kak. Sampai masuk ke gereja kita tercinta ini, Kakak. Sampai masuk gereja ya, Kakak? Berarti hari ini kita kebaktiannya virtual dong ya, Kakak? Iya, Kak. Kita hari ini kebaktiannya virtual. Tapi, Kak, walaupun kita kebaktiannya virtual, tidak mengurangi rasa cinta kita, rasa semangat kita dua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berarti kita harus tetap memuji nama Tuhan ya, Kak? Iya, pasti. Kalau itu mah harus, Kak. Iya, dengan penuh suka Kita. Nah, Kakak Diana, sebelum kita mulai acaranya, kita mau berdoa dulu yuk. Doa dalam hati. Kakak Butet atau Kakak Diana nih yang mimpin? Gimana kalau aku aja, Kak? Oke deh, silakan Kakak Diana. Baiklah, terima kasih Kakak Butet. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai kebaktian kita pada sore hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Kita satukan hati kita, pikiran kita, dan siap-siap menghadap Tuhan. Yuk, kita tangan semuanya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Amin. Nah, Kakak Diana, kita mau mulai memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau tepuk tangan Yesus dulu. Siap ya Kakak Diana? Kita mau tepuk tangan Yesus. Tapi kita ajak adik-adik untuk berdiri yuk. Siap adik-adik? Yuk kita berdiri. Kita semangat memuji nama Tuhan. Silakan Kakak, pimpin ya. Nah, hitungan ketiga kita sama-sama ya Kakak dan adik-adik semua yang di rumah. Oke. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. 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 Nah, Kakak, tepuk tangan Yesusnya semangat semua, Kakak. Kita mau mulai yuk dengan lagu apa nih kita, Kakak? Lagu pertama. Lagu pertama kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Nah, kita bernyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian dengan penuh suka Kita. Nah, yuk, siap adik-adik? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Hatiku bernyanyi
adik-adik yang di rumah, apa kabar? Halo adik-adik. Kak Puji dan Kanisa. Halo Kanisa, apa kabar? Halo Kakak Puji, kabar Kak Nisa luar biasa. Kabar Kak Puji gimana? Di Tuhan luar biasa Kak Kanisa. Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu kedua. Kak Kanisa tahu nggak sih apa lagu kedua kita hari ini? Kakak Nisa nggak tahu tuh Kak Puji. Kira-kira apa ya Kak Puji? Kak Puji tahu Kak Kanisa. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan seperti donat ya, yang berlubang. Nah, adik-adik kan sering ke gereja. Nah, adik-adik harus hidup seperti donat yang padat dan berisi. Nah, adik-adik yuk, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Hidup Tanpa Yesus Seperti Donat. Adik-adik di rumah, sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hingga saat ini kami dapat melaksanakan ibadah dengan penuh sukacita. Walaupun ibadah kami masih dalam keadaan online, kami percaya sungguh Tuhan turut serta hadir di tengah-tengah kami. Dan kami terus berdoa agar COVID-19 boleh segera berakhir Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang mengalami sakit penyakit oleh karena adanya COVID-19 ini Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, sehingga semua umat Tuhan bisa kembali aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tadi sudah bernyanyi dan berdoa. Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, ayat 1 dan 2. Adik-adik yang di rumah, coba buka Kidung Jemaatnya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, ayat 1 dan 2. Sujud di sini.
Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga kita sehat-sehat semua ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami terima. Kami boleh dalam keadaan sehat hingga sore hari ini. Bapa di sorga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, hadirlah di hati kami masing-masing, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan benar dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ampuni segala dosa perbuatan kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Judulnya Petrus menyangkal Yesus. Kita sama-sama membacanya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai di situ firman Tuhan. Sebelum kakak meneruskan cerita ini, mari kita mengikuti melalui video. Ayo. Para prajurit membawa Yesus ke halaman dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. "Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali." Ya Tuhan, aku mohon ampunilah aku. Sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar.
yang telah mengampuni nenek moyang kami pada waktu mereka memberontak melawan firman-Mu. Engkau murka terhadap mereka, tetapi tidak membinasakannya karena kasih-Mu dan perjanjian-Mu dan kesetiaan-Mu. Engkau menyelamatkan mereka. Setelah kita sama-sama melihat video tadi, udah jelaskan ceritanya. Sekarang kakak mau bertanya, siapa yang tahu berapa orangkah murid-murid Tuhan Yesus? Saya kakak. Berapa orang? 12. Bagus, 12 orang. Benar, 12 orang. Mari kita coba sebutkan nama-nama murid Tuhan Yesus. Ayo. 1. Simon Petrus. 2. Andreas. 3. Yakobus. 4. Yohanes. 5. Filipus. 6. Bartolomeus. 7. Matius. 8. Thomas. 9. Yakobus anak Alfeus. 10. Simon orang Zelot. 11. Tadeus. 12. Yudas Iskariot. Bagus, hebat kakak Selsi, pintar sekali. Terima kasih. Adik-adik udah tahu kan berapa murid Tuhan Yesus? Nanti tugasnya dihafal itu ya, 12 orang. Simon Petrus adalah murid Yesus yang sering tampil bersama Yesus. Dan Simon Petrus juga adalah murid kesayangan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus pergi semua meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka takut. Apabila mereka tahu bahwa mereka adalah murid Tuhan Yesus, mereka takut ditangkap dan dihukum seperti Tuhan Yesus. Begitu juga si Simon Petrus, anak kesayangan Tuhan Yesus. Dia juga tidak setia, dia juga ikut meninggalkan Tuhan Yesus. Pada saat Yesus diadili di hadapan mahkamah agama, diam-diam Simon Petrus mengikutinya dari jauh dan melihat apa yang terjadi kepada Yesus. Simon Petrus menyelinap di antara kerumunan para pengawal. Dia tetap bisa melihat Yesus dari jauh. Dia memandang apa yang terjadi kepada Yesus. Di halaman rumah ada yang memasang api. Mereka duduk mengelilingi api. Simon Petrus juga ada di sini. Ada seorang perempuan berkata kepada Simon Petrus bahwa ia selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi karena Petrus takut, dia berbohong. Dia berkata, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak lama lagi orang lain berkata pada Petrus, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berbohong juga. Dia menyangkal dan berkata, "Bukan, aku tidak." Kira-kira sejam kemudian, seorang berkata kepada Petrus dengan tegas, "Sungguh, orang ini adalah bersama-sama dengan Yesus. Orang ini adalah murid Yesus." Tetapi dia tetap berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu, berkokohlah ayam. Lalu Yesus memalingkan wajahnya kepada Petrus. Maka teringatlah Petrus akan percakapan dengan Yesus sebelumnya. Yesus pernah berkata, "Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkal aku." Lalu Petrus keluar dan nangis dan bersedih. Adik-adik, ada 3 jawaban Petrus ketika ada yang mengatakan bahwa dia murid Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Siapa adik-adik yang tahu? Aku, Kak. Bagus, coba sebutkan. 1. Bukan, aku tidak kenal dia. 2. Bukan, aku tidak. 3. Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Bagus sekali kakak Selsi. Ada 3 perkataan Petrus bahwa dia menyangkal Yesus. Jadi sudah tahu ceritanya kan adik-adik, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Walaupun dia adalah murid kesayangan Tuhan Yesus. Melalui penyangkalan Petrus terhadap Yesus, apa yang kita pelajari dari situ adik-adik?
Yang pertama, tetap setia mengikut Yesus. Yang kedua, jangan malu menjadi pengikut Kristus. Yang pertama apa tadi adik-adik? Tetap setia mengikut Yesus. Yesus adalah juru selamat kita. Dia setia sampai mati di kayu salib. Dia tidak mengeluh atau melarikan diri dari proses penyaliban dirinya. Yang kedua, jangan malu menjadi pengikut Kristus. Petrus takut mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus karena khawatir akan ditangkap dan dihukum mati seperti Yesus. Sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, kita jangan pernah malu. Kita jangan pernah malu untuk mengakui identitas kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Banyak contoh di sekolah adik-adik sekarang, karena dia di sekolah negeri, kebanyakan di sana agama yang lain. Paling ada berapa orang yang Kristen. Ada yang malu mengakui bahwa dia Kristen supaya dia tidak diasingkan. Tetapi menurut Alkitab ini tidak boleh. Walaupun kita satu orang atau sendiri dimanapun kita berada, kita harus semangat atau berani mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Ya adik-adik, pengikut Kristus itu wajib rajin berdoa, beribadah, dan taat kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Janji adik-adik bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Janjikan. Jadi mulai sekarang dimanapun kita berada harus setia dan tetap mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus atau orang Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan supaya kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami terima. Kami boleh dalam keadaan sehat Tuhan hingga pada sore hari ini. Walaupun kami beribadah di rumah Tuhan, ajari kami supaya kami selalu bersukacita memuji nama-Mu. Dan ampuni segala dosa perbuatan kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, salam sehat buat kita semua.
Ingat ya, tetap jaga kesehatan, 5M. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak ya. Dan tidak boleh berkumpul dulu ya, bilang sama mama papa, tidak boleh berkumpul-kumpul dulu. Seperti saat ini pun kita tidak live, kita sekarang ini lagi streaming aja untuk ibadah anak-anak. Doa kami tetap bersama adik-adik semua, anak sekolah minggu, sehat selalu di mana saja berada. Selamat hari Minggu, Shalom.